Kembali lagi di Anak Negeri bersama saya Naldi Arifanda dan ada Ucup dan juga Fain di sini ya. Seorang YouTuber, 2 orang nih, ini kita tim lah ya. Tim ya. Tapi nama channel YouTube-nya adalah Cups Steward. Cups Steward. Gimana? Kalian udah subscribe belum? Kalau belum, ya nggak usah. Jangan subscribe ya. Betul. Minum. Santai lah. Oh, Minum. siap. Saya ngopi nih. Cocok dulu ya. Oke. Kita akan tanya-tanya. Kita bakal mengulik awal kehidupan kamu deh, Pak. Waduh. Asli Samarinda kan? Asli Samarinda. Kalau untuk sekolah dari SD di mana sih? Emang? SD dulu di pelosok sih. Waduh. Iya. Di 033 kalau nggak salah namanya. Oke, di daerah mana itu? Daerah Sambutan. Oh, jauh lumayan Sambutan, ya. yang banyak hutan-hutan ya. Wow, Iya. di benua lain ya. Enggak, masih di Samarinda. Oh, di Samarinda ya. Iya, cuman di pelosok dia. Iya, itu udah ketemu Fain belum? Belum. Oh, belum. ya. Pas ketemu Pain kalau nggak salah pas kuliah mainnya. Oh, pas kuliah. Terus lanjut ke SMP. Lanjut ke SMP di pelosok juga malah semakin ke dalam nih, makin ke hutan nih. Di SMP 17. Itu udah kenal kayak video-videoan belum? belum sama sekali masih ya. dunia anak-anak lah masuk. Oke, masuk ke SMA sekarang. Masuk ke SMK, Pak. SMK. Iya, SMK, Pak. SMK. SMK-nya itu di sampingnya SMP saya, Pak. Oh, di mana tuh? Di sana SMK juga? 20. Wow. SMK 20 itu masih di daerah hutan juga. Tebak aku kamu pasti SMK-nya perawatan kan? Enggak. Oh, bukan. Bukan. Kalau perawatan saya sudah kayak opa Korea, Pak. Apa deh? Ini jurusan bukan. Itu kamu, tapi aku. Oh, Bapak silakan ngomongin dulu. Nah, jurusannya itu multimedia. Nah, ini nih udah mulai sangkut nih. Udah mulai sangkut. Cuman itu masih di bidang foto, Pak. Oh, foto-foto. Saya terbiasa di foto, belum mengenal video. Tapi kelamaan otodidak. Otodidak di bidang video. Lulus SMA tahun berapa nih, Pak? Tahun berapa ya? Lupa saya. 2011 ada lebih? Ya, kurang? 2011. Nah, 2011 itu udah mulai masuk ke era-eranya sosial media ya. Sosial media kayak Twitter, kemudian juga Instagram, zamannya Pet juga udah ada. YouTube juga mulai naik. Udah mulai naik. Cuman nggak ada AdSense dulu. Betul, oke. Zaman dulu itu. Dan akhirnya berkuliah di Polnes. Di Polnes dan jurusan perfilman. Perfilman habis? Ya, sampai habis. Sampai habis sampai atau lulus. sampai lulus sampai sudah? lulus. Ya? Sampai lulus kelar. Oke, sekarang kita mungkin sebelum nanyain kamu tentang kamu nge-YouTube sekarang ya. Pasti berawal dari apa dulu nih? Buat video di Instagram kah? Iya. Atau di Twitter? Awalnya buat video dari Instagram. Dari Instagram, oke. Dulu kan itu ada namanya konten Fitgram. Iya, Fitgram. Kayak komedi pendek. Kan dulu Instagram itu awal mulanya 15 detik. Iya bener, sedikit banget. Itu gimana caranya buat video lucu dengan sesingkat itu. Jadi ditantang dulu tuh dari zamannya buat video Fitgram kan. Iseng-iseng. Ya, tapi masih yang nonton tuh masih sedikit. Karena juga videonya receh kan. Betul. Apa contohnya? Contohnya apa? Pernah ngebuat apa? Kayak gini. Nembak cewek, terus ditolak, udah gitu aja videonya, sesimpel itu. Dan lebih banyak yang memuji atau mengkritik, lebih banyak ininya, Pak. Anunya, Pak. Judge gitu ya. Kritiknya lebih banyak. Soalnya kan masih zaman dulu kurang adanya ini kan fasilitas. Masih alat-alat sederhana kita buat. Tapi walaupun banyak yang ngejudge, kamu tetap berkarya terus. Tetap. Itu ibaratnya motivasi aja lah. Sampai akhirnya sekarang jumlah aku lihat dulu di sini ya. Mana sih? Kamu sebutin dong berapa jumlah follower kamu di Instagram? Instagram itu sekitar sekarang 314.000. Iya. Wow. Masih sedikit itu. Keren banget. Itu berkat kamu walaupun dijudge orang, bahkan mungkin ada yang menghina kamu ya, para banyak yang budiman ya. Banyak banget. Itu jadikan bahan bakar dong. Iya, bahan bakar buat kita semakin semangat lagi. Kita tunjukkan, kita buktikan kalau kita itu bisa. Itu dia, patut dicontoh yang kayak gini ya. Nah, terus kamu tadi sempat ngomong dari gadget yang kamu punya ataupun juga gear untuk ngerekam itu. Itu kan kalau video apakah harus dengan gadget yang bagus, kamera yang mantap dulu untuk kita bisa menjadi bahasanya seorang konten kreator gitu. Iya. Gimana? Nggak harus. Kamu ngawalinnya gimana ngawalinnya? Ngawalinnya dulu semenjak awal kali buat konten itu masih zamannya kuliah, ada kamu juga Pak ya? Itu zamannya kita itu pakai HP seadanya, terus ngeditnya pun di HP. Dan ada kesempatan lain kita minjam kamera, nyari sewa kamera, sampai sewa ya? Sampai sewa kita
sama Pak In bermotor, cari di mana nih tempat sewa kamera nih. Terus kita sewa, kita buat bikin konten. Terus kalau udah nggak ada uang, kita terpaksa pakai HP gitu. Tapi tetap gimana pun caranya kita harus jalan konten nih. Harus terus berjalan konsisten. Jangan sampai kita nge-stuck di bagian alat. Kita nggak bisa terpengaruh oleh alat kita yang kita pakai. Pak ini kayaknya sedih ya mengenang masa lalu ya. Emang kamu ngelihat dia gitu loh, berjuang sampai akhirnya saat sekarang jadi YouTuber yang penghasilannya ya bisik-bisik udah hampir 100 juta dalam sebulan gitu. Gimana In? Kamu ngeliat teman-teman kamu ini kan teman seperjuangan kamu kan dari awal. Gimana menurut kamu? Kalau dia semangat, kamu enggak gitu ya? sama-sama. Kayak sedih banget gitu. Emang Fain nih nemenin kamu dari nol banget? Iya, soalnya kan saya mulai bangetnya awal konten itu dari kuliah. Pas kebetulan ketemu dia, dia orang ini gimana ya? Kalau diajak itu selalu open. Wow. Iya, walaupun diajak ke kemana dia selalu ikut. Iya. Tempat-tempat yang kita kan syuting tuh biasanya tengah hari, panas terik matahari kan itu agak susah kan buat syuting kan. Kalau aku aja ngeluh tuh pasti. Iya ngeluh kan. Kalau dia ini selalu, ya udah, ayo kita let's go, kita buat. Orang slow dia. Nothing tulus. Iya. Wih, jadi sekarang udah jadian ya? Jadian sahabat. Oh ya, jadian sahabat sampai saat sekarang. Dan dia udah jadi asisten kamu lah ya. Iya. Keren banget. Oke, Fain, aku ke Fain dulu ya. Iya, siap. Kan sekarang ini udah sukses nih. Apa kamu nggak ada niatan gituin untuk bikin channel sendiri gitu? Ada. Ada? Udah ada? Di YouTube lebih banyak yang dislike ya? Dia ini ada. Kemarin saya lihat di Facebook. Oh, di fanpage. Dia lebih ke situ. Oh, lebih ke ini ya. Komedi dia. Siap. Nah, sekarang akhirnya memulai ke YouTube. Memulai ke YouTube kan tadi kan awalnya di Instagram doang tuh. Ya, itu apakah memang niatan kamu YouTube di Instagram cuma endorse doang? Enggak ada gimana? Itu sebenarnya kan dulu waktu zaman Instagram nih, itu kan konten prank nih. Iya. Karena orang itu nonton konten prank aku itu merasa kayak nggak puas, karena kan di Instagram itu durasinya 1 menit. 1 menit aja. 1 menit. Betul. Jadi netizen itu merasa kurang puas, bang coba tolong dibuat lebih panjang lagi. Wow. Jadi mereka nyarankan untuk di YouTube. Oke. Dan aku mikirnya dulu YouTube, ngapain sih di YouTube? Capek-capek buat video panjang, nggak ada ngasilkan apa-apa. Ternyata kata netizen lagi itu udah bisa ngasilkan uang. Wow. Dan aku coba untuk search di Google, ternyata bener nih. Dan aku coba perlahan. Tiba-tiba pas awal upload pertama itu di YouTube meledak itu. Wih. Iya, meledak banget. Kontennya apa gitu? Prank zaman dulu, prank publik. Prank publik, maksudnya prank publiknya materinya apa? Ngerjain orang. Oh, ngerjain, nggak ada pakai konsep dia. Hantu-hantuan belum? Belum. Belum. Itu jadi masih zamannya ngeprank orang di sekitar mall pokoknya. Tapi pranknya saya ini bukan prank yang merugikan orang, tapi menghibur orang gitu. Oke, kan banyak juga yang bilang prank itu settingan. Apakah kamu settingan juga? Aku lebih tepatnya kalau di prank itu gimana ya? Kalau settingan itu kalau kita nyeting orang itu kurang feel-nya itu kurang dapat. Ya, betul. Ketahuan jadi. Jadi kalau kita langsung ngeprank orang itu dapat feel kagetnya. Misalnya kita mau ngagetin orang, dia langsung dapat feel kagetnya. Pernah ada ini nggak pas kamu kan aku lihat kamu kadang di mall ya waktu itu ya? Iya, di mall. Di mall ngeprank orang. Ada nggak sampai kalau bahasa kita sini kayak nyumpah marah? Wah, itu banyak banget. Serius? Itu gimana ya? Namanya juga sifat orang beda-beda nih. Aku pernah dulu ngeprank orang dan aku minta izin kan. Setelah ngeprank itu biasanya kita minta izin dulu ke orang kan supaya video itu boleh di publik. Dan kita udah izin sama orang itu. Ternyata pas saat di publik orang itu berubah pikiran untuk dihapus videonya. Padahal video itu udah tembus berapa view gitu, 1 juta view. Dan orang itu nyuruh hapus video tersebut. Wah, nggak di blur? Enggak, kan udah dapat izin sama orang itu. Kan udah izin kita. Tidak ada hitam di atas putih barangkali? Iya, nggak ada. Wow, mungkin orang berubah pikiran untuk menghapus video itu. Padahal video itu nggak juga ngejatuhin orang, cuman video lucu-lucu aja kan. Terpaksa kita hapus. Walaupun gimana pun harus kita hapus. Hilang dong adsense-nya. Nggak apa-apa. Yang penting kepribadian orang terjaga. Iya. Privasinya orang lah yang dijaga ya. Kita juga sebagai YouTuber, content creator, kalau misalnya itu malah merugikan orang lain yang merasa tidak nyaman ya harus kita ikuti aja ya. Harus kita ikut.
Oke, sekarang udah 2 juta subscriber. Yaps. Aku nanti mau lanjut nanya, gimana caranya dan juga perasaan kamu saat sekarang udah nyampe 2 juta subscriber. Alright? Siap ya? Yaps. Jadi untuk kamu tetap aja di Anak Negeri bersama Naldi Arpanda. Chips to world. Bye.